بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمعاشر الأخوة أعزكم الله وإياكم. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang mulia ini alhamdulillah kita kembali bertemu di salah satu dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini menjadi tanda kebaikan bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa saja yang Allah inginkan ada kebaikan pada dirinya, maka Allah jadikan ia paham dengan agama. Maka di antara tanda kebaikan seseorang itu Allah menjadikan ia paham dengan agama. Dan keberadaan kita semua di sini di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menjadikan diri kita orang-orang yang paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Dan sebagaimana biasa insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada masjid as-salat buat karya dari Syekh Muhammad Amin rahimahullah taala. Dan kita telah masuk pada pembahasan tentang zakat. Pembahasan tentang zakat. Bahwasanya di pertemuan yang lalu kita mengetahui yang namanya zakat ini wajib bagi anak dan kalau dia punya harta. Kalau dia punya harta, maka seorang anak kalau dia memiliki harta atau orang yang gila majnun punya harta dan harta tersebut bisa telah mencapai nisabnya dan telah mencapai haul, maka dia wajib untuk dizakat. Dia wajib untuk dizakati. Kemudian juga di pertemuan kita telah mengatakan bahwasanya wajib dizakati dari sesuatu yang bertambah dari nisab, dari sesuatu yang bertambah dari hitungannya, dari sesuatu yang bertambah dari hitungannya. Maka kalau misalnya seorang memiliki simpanan emas sebanyak misalkan 100 gram, 100 gram itu telah mencapai nisab, bahkan melebihi nisabnya. Maka kalau kemudian simpanan emas tersebut atau emas tersebut tersimpan selama 1 tahun haul, yaitu tahun hijriyah, maka setelah 1 tahun atau setelah 1 haul dihitung 2,5% dikalikan dengan 100 gram. 2,5% dikalikan 100 gram. Begitu pula kalau dia memiliki emas lebih dari kata tersebut, misalkan memiliki emas 150 gram, maka yang dihitung adalah 2,5% dikalikan 150 gramnya. Jadi bukan dikalikan dengan nisabnya, bukan dikalikan dengan batas minimal 85 gram bukan, tetapi dikalikan dengan berapa gram emas yang dia miliki. Kecuali pada binatang ternak, kecuali pada binatang ternak. Pada binatang ternak ini dia punya ukuran tertentu. Maka selama kita punya binatang ternak dan masuk pada ukuran tersebut, bertambah ataupun berkurang, maka zakatnya kita keluarkan sesuai dengan ukuran itu. Misalkan ketika seorang memiliki simpanan atau dia memiliki peternakan kambing, nisab kambing itu adalah 40. Nisab kambing adalah 40. Artinya setelah dia memiliki 40 kambing, ketika sudah berlalu 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat peternakan berupa 1 kambing. Bagaimana kalau kita memiliki misalkan 70 kambing? Ya,
berapa zakat kambing yang dikeluarkan? Tetap sah. Kenapa? Karena satu kambing ini dikeluarkan kalau kita memiliki batas 40 sampai 120. Jadi tidak masalah apakah 40 kambing kita miliki, apakah 60 kambing, apakah 70 kambing, apakah 100 kambing, apakah 120 kambing. Selama masih batas ini maka zakatnya cuma satu kambing saja. Beda dengan emas. Tadi emas ketika bertambah maka dia hitungnya dari tambahannya. Besaran akhirnya bukan besaran minimal 85 bukan. Ya, ini yang perlu kita ketahui berkaitan dengan zakat. Kemudian juga kita tahu di pertemuan lalu bahwasanya tidak ada zakat pada benda-benda yang diwakafkan kepada pihak yang tidak tertentukan. Misalkan ketika ada seorang menzakatkan masjid yang mewakafkan rumahnya dijadikan sebagai masjid dan dia bilang ini masjid untuk kaum muslimin dan seterusnya, maka ini tidak ada zakatnya. Tetapi kalau misalkan wakaf tersebut ditujukan kepada pihak tertentu pengelolaannya dan dia menghasilkan keuntungan tertentu, maka kata ulama itu ada zakatnya. Misalkan ketika seorang mewakafkan, ya Pak Ustaz, ini saya wakafkan ke yayasan Pak Ustaz, ini tolong pokok dikelola wakaf, ya nanti hasilnya untuk misalkan anak-anak santri misalnya. Nah seperti ini ketika pokok ini dikelola dapat keuntungan dan mencapai nisab, ada tidak zakatnya? Ada, maka dia ada zakatnya. Kenapa? Karena wakaf ini diarahkan kepada pihak tertentu dan dia menghasilkan keuntungan, maka ada zakatnya. Kemudian juga kita mengetahui bahwasanya seseorang ketika punya piutang, kepada orang lain, jadi orang lain berutang kepada kita dan orang ini kita perkirakan dia bakal mampu membayarnya. Kalau seperti itu kemungkinan objek zakat tidak apa? Si A punya uang misalkan 200 juta. Si B datang kepada A, dia bilang saya butuh pinjaman uang, misalkan 200 juta. Dipinjamkan oleh si A kepada si B. Kalau seperti ini ada zakatnya tidak Pak? A minjemin 200 juta, si B minjam dan si A memperhitungkan B ini termasuk orang yang dia bakal bisa bayar utangnya. Kalau seperti ini ada kemungkinan objek zakat tidak Pak? Ada. Kalau seperti ini kata para ulama, ini ada kemungkinan dia wajib zakat. Oleh karena itulah Syekh Muhammad At-Tamimi Al-Munfir mengatakan wa man lahu daynun ala madiin kaqardin. Kalau misalkan seseorang punya piutang terhadap seseorang yang diperkirakan dia mampu membayarnya, maka ini ada zakatnya. Wasadakin, atau seorang perempuan dapat mahar. Seorang perempuan dapat mahar. Perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Maharnya berapa? Misalkan maharnya emas 100 gram. Misalkan mahar emas 100 gram. Ini maharnya bisa jadi zakat atau apa? Bisa jadi ada zakatnya tidak Pak? Ada nggak Pak? Ada. Ibu-ibu, jadi kalau ibu dapat mahar misalkan emas 100 gram, itu ada zakatnya tidak? Ada. Itu ada zakat. Itu ada zakatnya. Meskipun utang dan mahar tersebut belum ada dipegang sama yang memberikannya atau yang menerima. Yang punya piutang ini meskipun uangnya belum dikembalikan, tetapi bisa jadi dia terkena zakat. Setelah dipinjamkan 1 tahun belum dikembalikan, tapi kita
Ada zakat tidak? Tetap ada zakatnya. Tetap ada zakatnya. Si A lagi meminjamkan kepada si B 200 juta. Ini bulan apa sekarang? Bulan Jumat Tsani, tanggal 25. Setahun kemudian, kata handphone itu ya, nggak muncul lagi ya, tanggal 25 Jumat Tsani. Setelah setahun kemudian, di tanggal 25 bulan ini pula, berarti tahun berapa? 1400 tahun depan Hijriah. Sekarang 1445, berarti tahun depan 25 Jumat Tsani 1446 Hijriah, dia punya wajib zakat tidak, Pak? Wajib. Wajib. Meskipun piutang dia belum dibayar, dia tetap punya kewajiban bayar zakat. Berapa bayar zakatnya? 2,5%. 2,5% dikalikan 200 juta. Berapa 2,5% dikalikan 200 juta? 2,5 juta. 2,5 juta. Maka ketika satu tahun kemudian 25 Jumat Tsani, dia punya kewajiban bayar zakat 2,5 juta lebih. Termasuk perempuan yang menikah dan dia dapat mahar. Cuma mungkin karena suatu hal, ada satu dan hal, ternyata perempuan ini belum menggenggam harta maharnya, belum menggenggam maharnya. Tapi mahar telah mencapai nisab, misalkan 100 gram, maka tetap ada wajib zakat tidak? Tetap ada wajib zakat. Tetap ada wajib zakat. Maka saya mengatakan wasadakin, dan juga termasuk di antaranya adalah mahar. Ya, kalau mahar tersebut mencapai nisab. Memang jarang-jarang ya kita melihat orang yang ngasih mahar nisabnya sampai emas. Kita paling berapa biasanya di sini? Orang paling rata-rata nikah paling 3 gram. Paling 3 gram mana? Ya, cincin misalkan, paling cuma 3 gram. Kita belum pernah mendengar, mungkin ada, tapi jarang orang memberikan sampai mencapai batas nisab emas. Tapi kalau pun ada, maka dia wajib. Maka dia wajib. Kemudian saya mengatakan auqa pada syai'an minhu, atau meskipun dia cuma mendapatkan sebagiannya saja, maka tetap wajib zakat. Dia pinjamkan 200 juta, setahun kemudian baru balik misalkan 70 juta, baru balik misalkan, atau misalkan baru balik 50 juta. Setelah setahun kemudian baru balik 50 juta. Ada zakatnya tidak? Ada berapa persen? 2,5%. 2,5% dikalikan 50 juta. Berapa 2,5% kalikan 50 juta? Berapa? Enggak ada beda, Pak. 1 juta 250 atau 125 ribu? 125 ribu sepertinya ya. 125 ribu. 50 juta. Baru dibayarkan 50 juta. 2,5% dari 50 juta berapa? 100 ribu. Berarti itu zakatnya. Meskipun baru sebagian yang dia pegang. Maka saya mengatakan auqa ba'da syai'an minhu, atau dia cuma memegang sebagiannya saja, maka tetap wajib zakat. Wa huwa dhahiru ijma'i sahabati wa lam yakun al-madhkur nisaban. Dan ini berdasarkan ijma'nya para sahabat. Ya, ijma'nya para sahabat radhiyallahu taala anhum, meskipun belum sampai nisab, ya kalau baru terbayarkan sebagian saja, tapi tetap wajib zakat. Kenapa? Karena secara keseluruhan ini sudah sampai di nisab. Ini sudah sampai di nisab. Maka ya, antum yang punya mungkin punya utang atau mungkin akhwat yang punya
punya kemampuan untuk membayar. Tapi kalau misalkan kata ulama, jadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, Hafizahullah Ta'ala, kalau misalkan kita memutang orang lain dan kita perkirakan orang ini ya agak berat lah, dia bakal bayar utangnya. Dalam hati kita syukur-syukur kalau dia bisa bayar, syukur-syukur dia bisa bayar. Kalau misalkan sepertinya meminjam kepada si B 100 juta, tapi si B ini agak sulit bayarnya, ya kita pinjemin saja, kasihan, dan dia tidak terlalu berharap bakal dibayarkan. Ternyata setelah 5 tahun 100 juta ini dibayarkan. 100 juta ini dibayarkan. Berarti zakatnya berapa kali? Zakatnya berapa kali, Pak? 5 kali. Kan 5 tahun ya, 5 tahun Hijriah. Setelah 5 tahun Hijriah baru dibayarkan zakat ini. Berarti zakatnya berapa kali, Pak? 1 kali. Dan 1 kali. Saya lupa. Balik lagi ke soal yang awal tadi. Kalau si B ini ternyata diperkirakan mampu bayar utang, tapi baru dibayarkan 5 tahun kemudian. Utangnya misalkan anggaplah 100 juta. Utangnya 100 juta. Baru dibayarkan 5 tahun kemudian. Ada wajib zakat tidak? Wajib zakat. Si A ini yang minjemin bayar zakatnya berapa kali? Bayar zakat berapa kali, Pak? 5 kali. Baik, kalau yang pertanyaan kedua, si B ini diperkirakan agak sulit bayar. Ya, kecillah kemungkinan dia akan membayar utangnya. Tetapi ternyata setelah 5 tahun kemudian dia bayar utang. Berapa zakat yang mesti dibayarkan oleh si A? Berapa kali zakat yang mesti dibayarkan oleh si A ini? 1 kali. Berapa kali, Pak? Jawabannya untuk yang pertama 5 kali. Untuk yang kedua hanya 1 kali. Dan Profesor dijelaskan pada Syekh Abdul Razak Al-Badr, kata beliau, kalau misalkan si A pinjam kepada si B, B ini mungkin agak B ini gampang bayarnya, tapi ternyata baru terbayarkan setelah 5 tahun. Maka zakatnya ternyata 5 kali. Berarti kalau hutangnya 100 juta, kalau hutangnya 100 juta, berarti 1 tahun berapa zakatnya? 2 juta setengah. 2 juta setengah kalikan 5, 12 juta 500. Maka zakatnya 12 juta 500. Tapi kalau ternyata si B ini sulit bayar utang, ya kita sudah putus asa lah kalau utangnya sama dia. Tapi ternyata setelah 5 tahun kemudian dibayarkan. Berapa zakatnya? Cuma 1 kali, kata Syekh Abdul Razak. Ini cuma 1 kali saja. Kenapa? Karena dia sulit kita perkirakan bakal bayar. Sehingga ketika pun dia bayarkan, kita cuma zakat 1 kali saja. Meskipun berlalu 5 tahun Hijriah. Sehingga zakatnya cuma berapa? Zakatnya cuma 2.500.000 saja. Cuma 2.500.000. Oleh karena itu saya menyebutkan yang kalau kita perkirakan dia mampu untuk bayar, maka ada zakatnya. Dan semakin bertambah tahun, semakin bertambah zakatnya. Bagaimana kalau tidak punya kemampuan untuk bayar dan kita putus asa dan berharap orang untuk bayar utangnya, maka zakatnya cuma 1 kali saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya mengatakan wa yujzi ikhrajuha qabla qabdihi liqiyamil wajib, dan boleh seseorang mencukupi seseorang kalau dia bayar zakat meskipun dia belum memegang benda tersebut. Liqiyami al-wajibi, karena sudah ada sebab wajibnya. Kita di masalah hutang tadi, ya, ketika seseorang berhutang, kemudian meskipun uang tersebut belum kita pegang, boleh tidak kita bayarkan zakatnya? Boleh tidak, Pak?
1 tahun belum dibayarkan juga, boleh tidak kita mengeluarkan zakat, Pak? Boleh tidak kita mengeluarkan zakat? Jawabannya boleh, kata Syekh. Si A minjemin kepada si B 100 juta. Si B ini kita perkirakan bakal bisa bayar, tapi ternyata setelah 1 tahun Hijriah belum bayar. Boleh tidak kita bayarkan zakatnya? Boleh, kata Syekh. Boleh. Kenapa? Karena di sini sudah ada sebab wajibnya. Apa sebab wajib zakat? 1, nisab. 2, berlalu 1 tahun. Maka meskipun uang itu belum kita terima sebagai pengembalian dari hutang yang dia pinjam kepada kita, tapi karena sudah mencapai nisab yaitu 100 juta dan sudah berlalu 1 tahun Hijriah, maka boleh kita keluarkan zakat. Boleh kita keluarkan zakatnya. Walakinna ta'khir ila al-qabdi rukhsatun. Tapi boleh saja kita menunda pembayarannya. Kenapa? Karena termasuk rukhsah, ini termasuk keringanan. Kita belum memegang benda wajib zakat tersebut. Falaisa kata'jil zakat. Maka seorang yang membayarkan zakat dengan model seperti ini namanya bukan termasuk terburu-buru dalam mengeluarkan zakat. Terburu-buru mengeluarkan zakat boleh tidak? Terburu-buru mengeluarkan zakat boleh tidak, Pak? Tidak boleh. Tidak boleh misalkan. Contohnya apa? Kita punya emas cuma 40 gram. Wajib zakat tidak? Tidak. Tidak wajib zakat. Kalau kita keluarkan ini namanya termasuk terburu-buru dalam mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena belum ada sebab kewajiban yang berupa sampainya nisab. Tapi beda dengan kasus orang yang tadi dia minjemkan belum dibayarkan, tapi dia sudah mengeluarkan zakat. Ini beda permasalahannya. Ini beda permasalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya juga mengatakan wa tajibu aidan fi dainin ala ghairi mali'in wa maghsubin wa majhudin idza qabalahu, dan juga wajib mengeluarkan zakat ketika ada orang yang berhutang tapi orang ini termasuk yang sulit bayar zakatnya. Tapi kapan dibayarkan zakatnya? Kalau uangnya sudah dipegang. Kalau uang dikembalikan sudah dipegang, maka baru kita keluarkan zakat. Dan kembali lagi ke awal ya. Kalau misalkan A minjemin kepada si B. B ini termasuk orang yang bakal mudah bayar utang. Setelah 1 tahun berlalu, ternyata utangnya belum dibayar. Boleh tidak bayar zakat? Boleh bayar zakat. Si B, masih kasus tadi juga mirip, dihutangin oleh si A, tapi dia ini sulit bayar pembalian utangnya, sulit mengembalikan utangnya. Setelah 1 tahun berlalu, boleh tidak mengeluarkan zakat? Setelah 1 tahun berlalu, boleh tidak mengeluarkan zakat? A ini boleh tidak bayar zakatnya? Kok bingung lagi? Saya kembalikan pertama lagi. A minjemin kepada si B 100 juta. B ini termasuk orang yang gampang bayar utangnya. Tapi setelah 1 tahun Hijriah lewat, si B belum bayar. Boleh tidak A mengeluarkan zakat dari 100 juta ini? Boleh. Jawabannya boleh. Kedua, kalau misalkan si B ini ternyata sulit bayar zakat, sulit bayar utang, ma'ruf, dia ini sulit bayar utangnya misalkan. Setelah 1 tahun berlalu, si A ini yang minjemin, boleh tidak zakatin utang dia 100 juta ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kapan dia boleh? Kalau yang dihutangi ini punya kemampuan untuk bayar. Meskipun ternyata belum terbayarkan setahun kemudian, tetap boleh zakat. Tapi kalau dia ini tidak punya kemampuan, kita perkirakan bakal sulit
membayar hutang, ya, dan hutang tersebut mencapai nisab, setelah 1 tahun baru boleh kita keluarkan zakatnya meskipun ternyata belum terbayarkan. Sementara kalau orang yang berhutang ini sulit untuk bayar hutangnya, setelah berlalu 1 tahun tidak boleh dibayarkan zakatnya, kecuali kalau dia sudah kembalikan. Kalau dia sudah kembalikan 100 juta, maka wajib zakat tidak Pak? Wajib zakat. Wa maksud termasuk barang yang digosok. Termasuk barang yang digosok. Digosok itu apa artinya? Digosok itu dikuasai dengan cara kekuasaan, diambil dengan kekuasaannya. Misalkan dengan cara dipaksa, itu namanya digosok. Biasanya anak-anak yang mondok itu paham Pak. Karena apa? Karena biasanya ini bahasa mereka. Dan terkadang ada saja yang terjadi gosok di pondokan. Ya, ada saja terjadi gosok di pondokan. Hah? Apa? Pala bukan. Pokoknya apa biasanya? Sendalnya hilang, celananya hilang, bajunya hilang, itu masuk gosok sebagai para ulama sebagai bukan disita Pak. Jadi dikuasai sama orang lain, tetapi dengan cara yang tidak hak. Kalau disita kan hak, karena kan yang namanya pondok punya peraturan. Misalkan peraturannya apa? Peraturannya tidak membolehkan punya HP. Ternyata ada santri, ada siswa bawa HP, disita sama pondok. Ini sitaan ini sah tidak Pak? Boleh tidak? Hak apa tidak? Berhak tidak Pak? Berhak. Karena ada peraturannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu mereka terikat dengan syarat-syarat yang dibuat sesama mereka. Maka ketika orang tua memasukkan anaknya misalkan ke pondok, kemudian di peraturan tersebut tidak boleh bawa handphone, orang tua tahu peraturan tersebut, tapi orang tuanya tetap membawakan handphone buat anaknya, ketahuan sama pondok diambil, boleh tidak pondok ambil HP tersebut? Boleh. Boleh, itu bukan gosok namanya. Barang-barang sitaan oleh pondok itu bukan gosok. Gosok itu atau usul tidak berhak diambil. Tapi kalau pondok ambil, ada peraturan itu berhak, sehingga bukan namanya gosok. Wallahu a'lam. Sehingga orang tua yang punya anak di pondok, kemudian ternyata benda yang dimiliki oleh anaknya disita oleh pondok, jangan marah, karena bisa jadi termasuk peraturan. Tidak boleh bawa ini, tidak boleh bawa ini, tapi dibawakan sama orang tua, disita sama pondok, itu kan hak pondok mengambilnya. Itu namanya mengambil dengan cara yang hak. Itu namanya syarat. Itu namanya syarat. Karena terkadang subhanallah kita itu menemukan orang tua yang tidak terima ketika anak-anaknya membawa benda-benda yang dilarang oleh pondok untuk dibawa, kemudian orang tuanya yang marah. Padahal ini pelanggaran terhadap syarat yang dibuat sesama manusia. Sesama muslimin, Rasul mengatakan kaum muslimun ala syurutihim. Ya, kaum muslimin terikat dengan sesama syaratnya yang dibuat di antara sesama mereka. Termasuk kadang-kadang orang ketika bekerja di sebuah lembaga, ya, yang mana kadang-kadang ada potongannya. Kalau telat sekian menit dipotong sekian ribu rupiah, boleh tidak kita marah Pak? Kita bekerja di perusahaan ini, kemudian ternyata kita telat dipotong gaji kita marah. Ini marahnya benar tidak Pak? Tidak, salah. Kenapa? Karena kan dia sudah mengikat janji kontrak dengan perusahaan tersebut. Termasuk ketika mengontrak kontrak itu berarti harus ikutin aturannya. Sehingga ketika misalnya ada peraturan perusahaan dipotong sekian persen kalau dia telat sekian menit, maka jangan marah. Itulah yang namanya al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang terikat dengan sesama syarat yang dibuat di antara sesama mereka. Tapi kembali lagi ke masalah ini, tadi sampai mana? Sampai gosok atau
digosok, ya, kemudian ternyata barangnya kembali, dan barang ini termasuk barang yang sampai nisab, dia termasuk objek zakat sampai nisab, ada zakatnya tidak? Maka tetap ada zakatnya. Misalkan dia punya emas, atau dia punya uang 100 juta, digosok sama orang lain, tapi kemudian ternyata uangnya kembali, ada zakatnya, ada zakatnya. Wa majhur atau hutang yang diingkari oleh orang yang berhutang, itu namanya majhur. Si A pernah hutangin kepada si B, misalkan 100 juta. Ternyata ketika mau ditagih, si B mengingkari, saya tidak pernah hutang 100 juta, mana buktinya? Ternyata misalkan buktinya tidak ada. Setahun kemudian ternyata misalkan dibalikan, Mas saya ngaku deh dulu saya pernah hutang. Ya memang nggak ada bukti saya pernah hutang. Ini ada zakatnya tidak? Ini ada zakatnya. Ini ada zakatnya. Maka saya mengatakan idza qabadahu, kalau dia ternyata mendapatkan kembali barang-barang ini, maka ada zakatnya. Ruwi an Aliin wa Ibnu Abbas al-umum. Ya di sini apa permasalahan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Abbas berdasarkan keumuman dalil yang ada. Kemudian saya mengatakan wa idza istafada malan fala zakata fihi hatta yaqula alaihi al-haulu. Kalau seseorang mendapatkan harta, maka tidak ada zakat sampai lewat 1 tahun. Kalau seseorang hartanya bertambah, maka tidak ada zakat sampai lewat 1 tahun. Misalkan seperti ini, Pak. Saya punya uang misalkan 50 juta. Misalkan atau seorang punya uang misalkan 50 juta. Seorang misalkan punya uang 50 juta. Kemudian tiba-tiba dia dapat warisan. Warisan misalkan berapa dia dapat? Misalkan dapat warisan 100 juta. Wajib zakat tidak, Pak? Wajib zakat tidak? Wajib zakat tidak, Pak? Seorang misalkan punya uang atau seorang misalkan dapat harta warisan 100 juta. Ada wajib zakat tidak, Pak? Belum. Tapi benda uang ini termasuk objek zakat tidak? Objek zakat. Kapan bayar zakatnya? Setelah berlalu 1 tahun. Jadi sejak dia mendapatkan harta warisan ini, setelah 1 tahun kemudian baru dihitung zakatnya. Setelah 1 tahun kemudian baru dihitung zakatnya. Illa litaja as-saimati wa libhat tijarati, kecuali anak dari binatang ternak. Ternak. Maksudnya seperti kalau saya misalkan punya binatang ternak kambing, misalkan 120, setahun kemudian saya harusnya bayar zakat kambingnya berapa? 1. Tapi ternyata 1 tahun kemudian ada 1 kambing yang beranak, sehingga total kambing yang dimiliki menjadi 120. Berapa zakat yang mesti dibayarkan? Berapa zakat yang mesti dibayarkan? Saya punya kambing misalkan 120. Setelah 1 tahun berlalu, ternyata jadi 121. Berapa kambing yang mesti saya zakati? 1 atau 2?
biasanya lebih jatuh hukuman zakatnya. Juragan kambingnya ada juga. Ada juragan kambing nggak ada ya. Ini juga perlu ilmu tanya tentang zakat peternakan juga seperti ada. Yang mengenai zakat pertanian juga nggak ada ya. Tidak ada ya. Baik, ini kayak kita kemas bawah semuanya nih Pak. Baik, alhamdulillah. Berapa wajib zakat dia? Dua. Kenapa? Kan sudah mencapai 120. Mencapai 120 Beda dengan contoh yang pertama tadi, yang dapat harta warisan 100 juta. Yang dapat harta warisan 100 juta. Kalau misalkan seorang dapat harta warisan 100 juta, kemudian dia punya usaha baru mulai, tapi usaha ini bukan dari hasil warisannya. Setelah setengah tahun dia dapat apa? Setelah setengah tahun dia dapat harta warisan 100 juta, dia mulai usaha. Zakat ini dari mana, Pak? Zakat ini zakat warisan plus zakat perdagangan, atau zakat warisan dari warisan sendiri dan zakat dari perdagangan sendiri, Pak? Jawabannya, Syekh, ini sendiri masing-masing. Berkaitan dengan harta itu hitung zakatnya masing-masing. Tapi berkaitan dengan binatang ternak misalkan, itu hitungnya dari hasil akhirnya. Jadi meskipun nisabnya 120, tetapi hasil akhirnya 121, setelah 1 tahun kemudian jadi nambah 1 jadi 121, yang dihitungnya bukan 120-nya, tapi yang dihitungnya 121. Misalkan sekarang tanggal 25 Jumada Asaniyah, saya punya 120 kambing. Berarti sudah dapat nisab, sudah. Seharusnya zakatnya berapa? 1. Tapi 1 tahun kemudian 25 Jumada Asaniyah 146 Hijriah, 1444 Hijriah, nyata di 120 1. Di tengah jalan nambah 1. Maka berapa zakat saya? Zakat saya jadi 2 kambing. Zakat saya jadi 2 kambing. Tapi yang masalah warisan tadi tetap cuma 100 juta saja yang dihitung. Kalau nanti kemudian dia punya usaha memberikan keuntungan, itu hitungannya lain. Meskipun sama-sama uang, tapi tidak bisa dianggap sama. Kenapa? Karena sebab kepemilikannya itu menjadi berbeda. Ini saya yakin banyak data kita yang kayak gini masih ngambang. Kenapa? Karena kita biasanya nggak main beginian. Kita paling kalau usaha kecil-kecilan, kalau punya ternak kecil, tapi nggak tahu jangan-jangan tidak ada usahanya tersembunyi. Nah, kalau ada ini mesti diperhatikan. Diperhatikan. Wajib hatijah termasuk juga dalam masalah keuntungan perdagangan, termasuk dalam masalah keuntungan perdagangan. Secara sederhana, ketika seorang ternyata misalkan uang kas dagangnya ternyata sampai nisab, misalkan sampai 100 juta, setelah dihitung segala macam, kas buku dagangnya ternyata 100 juta, 1 tahun kemudian dihitung lagi ternyata kasnya misalkan jadi 150, berarti hitungnya 2,5% dikali 100 juta, apa 2,5% dikali 150 juta? Yang punya toko nih Pak, ini mesti nanti dihitung kasnya, dihitung buku kasnya. Ketika misalkan telah berlalu dapat
kemudian sampai uang kasnya, buku kasnya sampai misalkan 100 juta, maka sudah sampai nisab. Maka sudah sampai nisab. Nanti dilihat setahun kemudian berapa buku kasnya. Kalau ternyata buku kasnya misalkan menjadi 150, maka cara hitung zakatnya bukan 2,5 dikalikan 100, tapi 2,5 dikalikan 150 juta. Bisa ada yang punya toko nggak Pak? Nggak ada ya. Berarti kita rakyat biasa. Rakyat biasa. Yang punya toko mesti ngitung. Mesti hitungnya gimana? Sama seperti hitung binatang ternak. Sebagaimana binatang ternak kita hitung dari hasil akhirnya. Kalau bertambah maka tambahnya dihitung, dianggap. Termasuk juga ketika kita berdagang. Kalau ternyata buku kasnya bertambah dari setahun sebelumnya, maka dihitung adalah yang setelah mengalami penambahan, bukan yang ketika sudah mencapai nisab di tahun yang lalu. Apa dalilnya? Di qauli Umar radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan ucapan Umar, semoga Allah meridhoinya, ittad'a alaihi bisahhati. Yang namanya binatang ternak itu kalau ada anaknya diperhitungkan, kata Umar. Anaknya diperhitungkan sehingga ketika mencapai nisab, kemudian setahun kemudian ternyata ada anaknya, maka anaknya dianggap sebagai hitungan yang bisa berpengaruh kepada jumlah dari zakatnya. Kayak tadi, misalkan sekarang punya 120, setahun kemudian ternyata menjadi 121, maka zakatnya menjadi 2. Wala ta'khudha minhum, tapi anaknya jangan diambil, kata Umar. Rawahu Malikun, ya riwayat ini dari riwayat Malik. Wali qauli Ali, dan ini juga berdasarkan perkataannya Ali bin Abi Thalib. Wala yu'raf lahum mukhalifun minas sahabat, dan tidak ada yang menyelisih mereka dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga wallahu a'lam bisa jadi termasuk ijma' sukuti. Bisa jadi termasuk ijma' sukuti. Apa ijma' sukuti? Kesepakatan para sahabat. Ketika ada sebagian sahabat melakukan, ada sebagian sahabat yang lainnya diam, itu namanya ijma. Itu namanya ijma. Tapi dengan terjadi karena diamnya para sahabat, maka tetap ini namanya termasuk kesepakatan para. Sehingga ini termasuk kesepakatan para ulama, termasuk ijma. Ini termasuk ijma. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita tutup wa yudammul mustafadu ila man biyadihi nisabun min jinsihi aw hukmuhu kafiddatin ma'a dhahabin, dan boleh kita menjumlahkan sehingga mencapai nisab dua benda yang satu jenis, atau yang satu hukum meskipun berbeda jenisnya. Misalkan ibu-ibu punya simpanan emas, ada yang berbentuk cincin, ada yang berbentuk gelang, ada yang berbentuk kalung. Dijumlahkan semuanya ternyata sampai 85 gram. Ini wajib zakat tidak? Wajib zakat. Kenapa? Karena benda-benda ini satu jenis, itu jenis dari emas. Meskipun berbeda bentuk, satu bentuknya cincin, satu bentuknya kalung, satu bentuknya gelang, tapi karena satu jenis, ketika dijumlahkan sampai nisab maka dia wajib zakat. Atau satu hukum meskipun berbeda jenisnya, misalkan apa? Antara emas dengan perak, antara emas dengan perak. Seseorang misalkan punya emas, misalkan berapa? 60 gram emas. Seseorang misalkan juga punya perak, misalkan 500 gram. Boleh tidak kita gabungkan sehingga sampai nisabnya? Boleh. Tadi emasnya berapa gram? 60 ya. 60 gram itu berapa rupiah? 60 juta. Kalau misalkan perak tadi berapa gram? 500 gram. 500 gram itu berapa juta? 500 gram itu berapa juta kira-kira Pak? Satu perak berapa sih Pak? 125 yang kemarin. 125 kali
25.000 dikalikan 500 berapa? 72 juta. 60 jutaan. Berarti 60 juta tambah 60 juta 120. Sudah lebih dari nisab emas dan perak, maka dia wajib zakat. Maka dia wajib zakat. Kenapa? Karena dua benda ini meskipun berbeda jenis tapi satu hukum. Apa hukumnya? Sama-sama benda yang berharga. Emas benda berharga, perak benda berharga. Boleh kita gabungkan perhitungannya, ya. Maka ini ada wajib zakat kalau sampai nisabnya. Fa in kana min ghairi jinsin nisab wala fi hukmihi falahu hukmu nafsihi. Tapi kalau beda jenis, beda hukum, maka masing-masing punya hitungannya sendiri. Masing-masing punya hitungannya sendiri. Dia punya simpanan emas, sama dia punya hasil pertanian. Ini hitung zakatnya gimana? Sama apa beda? Beda. Karena emas sama pertanian bukan satu jenis dan bukan satu hukum, maka nanti masing-masing ngitungnya masing-masing. Emas dihitung zakat emasnya, pertanian dihitung zakat pertanian. Kenapa? Karena ini beda hukum dan beda jenis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya rasa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang singkat ini ada gunanya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebelum kita tutup, saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, meskipun yang bertanya sepertinya tidak ada ya, sepertinya tidak ada. Tapi termasuk para pengetahuan saja kalau kita semuanya. Apakah orang yang punya kontrakan itu masuk wajib zakat, objek zakat kan? Seorang punya kontrakan, entah ruko, entah apartemen, entah rumah. Kontrakan itu termasuk objek zakat tidak? Kontrakan itu masuk objek zakat apa tidak? Ada yang punya rumah kan? Kontrakan. Mungkin ada. Ada yang punya ruko. Ini termasuk objek zakat tidak? Kita kalau bicara objek zakat belum tentu wajib ya. Kita termasuk baru bicara apakah benda ini kemungkinan ada zakatnya, itu maksudnya objek zakat. Apakah rumah kontrakan, ruko yang dikontrakan, disewakan, ini termasuk objek zakat? Iya. Bahkan kata para ulama, kalau misalkan dia punya mobil, mobilnya disewakan, dia punya motor, motornya disewakan, bahkan Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, bahkan meskipun cincin, kalau cincin itu disewakan, maka dia termasuk objek zakat. Nah, sekarang permasalahannya, yang seperti ini, yang disewa-sewakan seperti ini, dikontrakan seperti ini, masuknya objek zakat yang mana kan? Karena kan objek zakat yang kita ketahui ada berapa? 4. Yang pertama apa? Emas dan perak. Yang kedua dari tanah. Yang ketiga binatang ternak. Yang keempat perdagangan. Ini objek zakat. Nah, sekarang yang kita sewakan ini, yang kita kontrakkan ini, masuk yang mana dari 4 ini? Masuk yang mana dari 4 ini, Pak? Masuk perdagangan. Sebagian para ulama mengatakan ini masuk perdagangan. Sebagian mengatakan enggak, ini termasuk pertanian. Ini modelnya seperti pertanian. Kenapa? Karena kan yang namanya pertanian itu dia mengikuti panen. Jadi setiap dapat keuntungan, meskipun tidak memperhatikan haul, ya,
di negeri kita Indonesia ini, ya, ini lebih ke arah disamakan dengan zakat pertanian. Disamakan dengan zakat pertanian. Ini berjalan di lembaga-lembaga zakat yang ada di kita, termasuk seperti ini juga yang dipilih oleh Basnas. Ini lebih ditempatkan dan dimisalkan dengan zakat pertanian. Kenapa? Karena kata mereka wallahu a'lam, ini lebih sesuai dengan maksud dari zakat. Salah satu tujuan zakat itu apa, Pak? Apa maksud dari zakat? Satu, mensucikan harta orang yang punya harta. Yang kedua, menunjukkan kecukupan bagi orang-orang yang miskin. Konsekuensi kalau kita mengikuti rumah kontrakan tadi, hitungannya seperti hitungan zakat emas atau perak atau perdagangan, maka sulit, Pak, orang sampai bisa berzakat. Kenapa? Karena orang yang punya usaha yang kasnya sampai nisab emas dan perak, atau orang berdagang yang nisabnya sampai nisab emas dan perak, itu sedikit, itu tidak banyak. Tetapi orang kalau hitungnya pakai zakat pertanian, maka banyak yang bisa berzakat. Kenapa? Karena yang namanya nisab zakat pertanian itu berapa? Kita kalau pertanian, berapa nisabnya, Pak? Kalau kata Rasul 5 wasak. 5 wasak. 5 wasak ini kalau kita kilogramkan berapa? Kalau kita kilogramkan, Basnas itu bilang 653 kilogram beras. 653 kilogram beras. Satu beras 1 kilo, itu berapa 1 kilonya? 1 kilogram beras berapa sekarang? 14, 15. Itu kualitas apa itu? Kualitas tinggi apa kualitas sedang? Itu rendah sekarang? Sedang ya, 15.000. 653 kilogram beras dikalikan 15.000 berapa, Pak? 653 dikalikan 15.000, 9.700-an. Berarti 909.800. Berarti nisabnya sampai 9.800. Beda tadi kalau nisab emas perak atau nisab zakat dagang. Nisab dagang sama dengan nisab emas dan perak 85 gram, berarti sampai 85 juta. Tapi kalau kita hitung zakat pertanian, kita samakan dengan zakat pertanian, maka nisabnya cuma sekitaran 9.800-an. Maka orang yang punya kontrakan dan usaha kontrakannya, kalau sewa-sewaan ataupun kontrakan dijumlahkan semuanya itu mencapai 10 jutaan, mencapai